total ya. Kemudian sudut lerengnya menjadi beta. Kemudian yang itu adalah lebar lereng. Itu tetap B. Oke. Ini untuk geometrinya. Nah, sekarang untuk perhitungannya ya. Data perhitungan. Nah, data perhitungannya yang perlu kita siapkan dalam menghitung keamanan lereng adalah kohesi, sudut geser dalam, tegangan, dan density. Itu yang data perhitungan dasarnya, ya. Jadi seperti ini. Cukup jelas sampai sini? Ya, bisa ya. Oke, karena ini habis ini saya hapus, kita coba yang lain. Oke, ini saya hapus ya, saya tutup ya. Ada yang masih mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau tanya. Ibu, saya Bu. Ya, silakan Nani. Untuk kita menghitung overall slope ini, kita harus ke single slope dulu Kak Bu, atau boleh langsung ke overall slope? Kalau kita mau desain otomatis kita harus single slope dulu punya. Ya, kita harus punya single slope dulu, kemudian setelah itu baru kita hitung overallnya. Ya, overallnya itu berdasarkan desain kita, mau sampai kedalaman berapa kan? Kita menggali. Nah, itu kalau kita mendesain. Tapi kalau kita menganalisa itu berarti lerengnya sudah ada. Ini sudah ada. Nah, kita tinggal ukur aja single slope-nya berapa, overall slope-nya berapa. Mau langsung hitung overall slope-nya boleh. Karena kita menganalisa itu berarti kita langsung menghitung itu aman atau tidak, langsung menghitung, ngecek itu aman atau enggak. Jadi kalau misalnya sudah terbentuk lereng kayak tadi gambar tadi di depan itu ya, yang open pit tadi itu, terus udah gitu kita dipanggil, tolong dong itu dicek safety faktornya aman nggak di situ gitu ya, lereng ini. Nah itu kita langsung, itu kedalamannya berapa, oke segini, sudutnya langsung kita bisa cari, bisa kita langsung menghitung overallnya kalau sudah terbentuk. Jadi kita menganalisa saja. Tapi kalau kita mendesain berarti kita harus dari single slope dulu gitu ya. Jadi kalau kita desain ya single slope dibuat, setelah itu baru kita overallnya. Dan itu harus selalu dibuat seperti itu kalau kita desain ya. Karena pasti pada saat kita diminta, dia akan cerita, si orang yang meminta ke kita itu tolong desainkan lereng, dia akan bilang saya akan menggali lereng sedalam ini gitu ya. Misalnya saya mau menggali sedalam 30 meter. Oke, kita coba desainkan, boleh bisa nggak dengan tinggi langsung 30 meter saat hanya single slope saja. Kita hitung dulu, kita pasang kita desain berapa sudutnya. Misalnya kita mau main tetap di 30 meter nih, mau bikin single slope, sudutnya kita mainkan dulu di 60, ternyata nggak aman, turunin 50, nggak aman, turunin lagi 40, nggak aman, turunin 30, baru aman. Kalau diturunin 30 berarti apa yang terjadi, yang mau kita gali ini akan menjadi banyak ini.
Jadi yang tadinya utuh, ya kondisinya kan tadinya istilahnya kan gini nih tadinya nih. Nah, tadinya kan lereng seperti ini aja lokasinya. Terus kita mau bikin lereng seperti ini. Nah, atau saya ambil dari sini aja. Nah, ini kan awalnya begini. Nah, terus kita mau bikin lereng, berarti kan ini harus akan diambil nih. Kalau kita hanya mau bikin single slope, ya, kalau kita hanya mau bikin single slope, ini saya ganti gambar, saya ganti warna ya. Kalau kita mau bikin single slope, oke. Perhatikan ini, yang digali banyak mana? Ini, ya, ini yang single slope ya. Ini, ya. Berarti saya akan menggali segini. Misalnya ini 30 meter kan? Ini 30 meter. Saya hanya pengen bikin satu single saja, satu slope saja. Maka saya akan menggali sebanyak ini. Tapi kalau saya bikin menjadi 1, 2, 3 slope, ya, saya bikin menjadi 3 bench, maka yang digali adalah yang hijau itu. Kira-kira banyak menggali yang biru, menggali yang hijau. Biru. Nah, yang biru pasti lebih banyak ya, berarti betul. Jadi kalau kita bikin single seperti ini, ya kita bikin single seperti ini, berarti kita akan menggunakan akan membuang material sebanyak itu. Volume yang kita ambil, yang kita gali akan sebanyak itu. Gitu. Sayang, ya biayanya lebih mahal berarti. Biaya untuk alat galinya, ya. Alat gali itu kan dibayarnya per jam. Kemudian ada juga yang dibayar per volume. Nah, seperti itu. Akhirnya tidak efisien kalau kita bikin ini langsung jadi single slope, walaupun kondisinya aman, ya. FK-nya ini ternyata kalau kita desain dengan sudut 30 derajat, ya, 30 derajat, ini dia FK-nya masuk lah di 1,5 misalnya. Ini kan kondisi aman nih, safety banget kalau untuk tambang, ya, di FK 1,5. Tapi ya kayak gini, kita akan gali segini banyak. Nah, kalau kita bikin dengan single slope, ya, 3 bench ini, kita bisa bikin sudutnya lebih curam, ya, sudutnya lebih curam. Bisa saja kita berada di sudut 50 derajat. Si alfanya ini kan betanya nih, ya, betanya 30 derajat, alfanya 50 derajat, maka kita lebih suka pakai yang ini. Yang pertama pasti aman itu gini, begitu ada longsoran, misalnya ini longsor, ya, sampai ini longsor, dia akan tertahan di sini dong, dia akan tertahan di sini. Tapi kalau ini longsor, ya, yang overall ini longsor, maka dia bisa saja longsornya sampai ke sini, lebih bahaya, ya. Jadi itu desainer itulah nanti yang menentukan apakah 30 meter itu mau dibikin single slope saja, ya, satu slope saja, atau 30 meter mau dibikin 2 slope, misalnya seperti itu. Itu keputusan, ya, itu keputusan dari desainer dan yang punya ownernya, ya, keputusan dari situ, kayak gitu. Kalau yang namanya desainer misalnya diminta nih sama ownernya, saya bikinin, saya mau gali 30 meter, tapi saya nggak pengen banyak slope, saya pengen satu slope aja. Ya udah, kita desainkan saja, maunya dia satu slope kok, satu bench, ya sudah kita bikin dalam satu bench, tapi sudutnya jadi selandai itu. Karena apa? Karena kita harus aman. Kan yang kita desainer itu menghitungnya adalah faktor keamanannya, ya. Yang menghitungnya adalah faktor keamanannya. Kita nggak ngitungin itu banyak digali atau enggak, ya. Itu pertimbangan dari si owner nih, yang oh ini nanti banyak digali, banyak ini, itu bukan tugasnya geotek, tapi kita ikut bantu mikir lah, ya, istilahnya kita bisa menganalisanya seperti itu.
Kalau kalau geotek ya tinggal dia maunya apa, si ownernya mau dibikin single slope, bisa saya bikinkan single slope-nya, tapi jadi datar banget gitu, jadi landai sekali kita karena tinggi banget yang mau kita gali gitu ya. Kalau dia bilang dia bikinin 2 atau 3 slope, ya sudah kita desainkan dengan 2 sampai 3 slope gitu ya. Kalau kita nggak di request, nggak diminta sama mereka, ya kita desainnya akan lebih ke yang aman gitu ya. Kebayang kan ya, kebayang ya bagaimana kita menghitung faktor keamanan. Oke, ada lagi? Bu, berarti kalau misalnya dia sudutnya lebih kecil, lebih landai gitu, kemungkinan besar faktor keamanannya lebih itu kemungkinan besar faktor keamanannya lebih besar. Semakin dia landai itu semakin aman. Ini agak curam nih. Anggap ini yang 60 derajat, mungkin aman. Sekarang gini kan, ini yang kita bikin lebih landai ke sini. Oke? Ini lebih landai ya. Nah, berarti apa? Ada beban yang dibuang di sini. Ya kan? Ini kan digali berarti kan? Ini terbuang. Berarti si tanah yang ada di sini, ya, yang ada di sini ini hanya menahan bebannya dari sini ke bawah. Ya ini nggak ditahan lagi karena sudah dibuang. Lebih ringan dong, ya. Tidak terlalu berat dia berarti bebannya, maka dia lebih aman banget gitu. Gambarannya seperti itu. Coba yang Roland. kebayang, Bu. Terima kasih. Iya, oke. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Ini saya tutup ya. Ini saya tutup karena kita lanjut ke materi yang lain. Oke. Nah, kalau untuk tanah ya. Tanah itu kita bicaranya pada longsoran gusur ya. Tanah itu berarti kita bicara pada longsoran gusur. Ada beberapa cara untuk menganalisa atau menghitung faktor keamanan pada longsoran gusur ya. Nah, metode-metodenya atau analisisnya ini ada beberapa. Ini hanya disebutkan 3 saja di sini, tapi sebetulnya banyak sekali ya, karena banyak sudah yang menghitung secara gusuran. Ada yang terkenal atau yang pertama kali muncul adalah metode Swedish ya, metode Swedia. Ini yang pertama kali menghitung faktor keamanan untuk lereng. Setelah itu disusul oleh Bishop ya, dan Bishop inilah yang akhirnya memperkenalkan perhitungan secara irisan, menghitung lereng secara irisan ya, slice per slice. Kemudian ada juga Yanbu ya, metode Yanbu. Masih ada lagi metode Felenius, metode kesetimbangan batas ya, kemudian Swedish dan kesetimbangan batas, masih banyak lagi metode-metode lain. Tapi pada prinsipnya perhitungan pada longsoran gusur itu berdasarkan slice-nya. Jadi kita menghitungnya per lapisan. Nah, ini yang metode Swedish. Metode Swedish ini digunakan dengan asumsi bahwa bidang longsornya berbentuk busur lingkar, ya, busur yang melingkar. Faktor keamanannya bisa dihitung sebagai ini. Ini perhitungan faktor keamanannya. Yang saya bilang tadi, kita harus punya data apa? Ini data kohesinya, ya, data sudut geser dalamnya, dan ini ada data lebar irisan. Ini kalau kita menggunakan irisan, ya, karena kita nanti menghitungnya menggunakan irisan, gitu. Kemudian berat beban total panjang ini lebih kepada bentuk perhitungan kita, mau berapa besar kita mengiris. Jadi kalau dalam dalam tanah ya,
pada longsoran tanah, maka bentuk longsorannya adalah membusur. Seperti ini bentuk longsorannya, ya. Jadi kita akan bicara tentang longsoran busur untuk tanah. Ini metode Swedish, faktor keamanannya rumusnya ini. Kemudian ini yang dibilang dengan kita hitung berdasarkan lapis. Jadi kayak tadi ini busur ini, ya. Kemudian kita bagi-bagi menjadi beberapa lapisan. Ini kita bagi-bagi nih. Hitungnya tuh per lapisan. Nah, berarti ini ada berapa slice? Ini 1, 2, kemudian ini 3, ini 4, 5, dan 6. Berarti ini ada 6 slice. Ya, ada 6 slice ini. Ini yang akan kita hitung nanti adalah satu-satu ini. 1 slice tambah 1 slice tambah 1 slice tambah 1 sampai 6. Jadi nilai pertama tambah nilai kedua tambah nilai ketiga tambah nilai keempat tambah nilai kelima tambah nilai keenam. Nah, itu nanti menjadi nilai untuk menghitung faktor keamanannya. Ini yang tadi ya ada di gambar itu. Nah, kemudian ada metode Bishop. Metode Bishop juga sama dengan metode Swedia. Ya, dia sama dengan metode Swedia, tapi dengan memperhitungkan gaya-gaya antar irisan yang ada. Nah, itu tadi, ya, yang slice-slice yang tadi saya gambarkan. Metode Bishop itu mengasumsikan bidang longsor akan berbentuk busur lingkaran. Jadi sama ya, dia juga asumsinya adalah longsorannya berupa busuran. Pertama yang harus diketahui adalah geometri dari lereng dan juga titik pusat busur lingkaran bidang luncur serta letak rekahannya. Nah, untuk menentukan titik pusat busur lingkaran titik pusat busur lingkaran bidang luncur dan letak rekahan pada longsor busur bisa kita gunakan grafik. Ada di depan. Faktor keamanan untuk metode Bishop dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini nilai faktor keamanannya untuk Bishop adalah ini. Cara mencari titik pusat busur lingkaran, karena tadi kita menggambarkan, gambarnya udah keburu dihapus sama saya. Yang dimaksud dengan titik pusat busur lingkaran itu adalah ini. Di sini, ini ada satu titik yang memberikan nilai faktor keamanan. Titik ini akan membentuk busur. Jadi akan kita tarik ke sini. Titik ini kita tarik ke titik ini. Nah, kemudian kita pakai busur lingkaran, ya, dia akan membentuk busur sehingga ini nanti begini. Nah, itu ya, dia akan membentuk busur, ya, titik pusat busur lingkaran bidang luncur. Nah, ini yang dimaksud dengan menentukan titik itu. Kemudian ini nilai faktor keamanannya, ya, bisa menggunakan rumus ini. Kemudian yang ketiga itu metode Yanbu. Metode ini digunakan untuk menganalisis lereng yang bidang longsornya tidak berbentuk busur lingkaran. Bidang longsor pada analisis metode Yanbu ditentukan berdasarkan zona lemah yang terdapat pada masa batuan atau tanah. Kemudian cara lain yaitu dengan mengasumsikan suatu faktor keamanan tertentu yang tidak terlalu rendah, kemudian melakukan perhitungan beberapa kali untuk mendapatkan bidang longsor yang memiliki faktor keamanan rendah. Nah, itu metode Yanbu. Nilai faktor keamanannya rumusnya ini untuk mencari metode Yanbu-nya, ya. Nah, Yanbu tidak hanya mengukur ini longsoran busur, dia juga menganalisis longsorannya seperti ini, ya. Begitu. Dan satu lagi tadi
adalah muka air tanah. Data muka air tanah itu kita harus tahu. Tinggi muka air tanah itu di daerah lereng yang kita buat itu di berapa ketinggiannya. Sehingga nanti kita tahu bahwa lereng itu masuk kondisi lereng kering, lereng sedang ya atau natural. Jadi tidak terlalu basah, tidak terlalu kering, atau masuk lereng jenuh. Ya, kalau seperti ini kan tinggi muka air tanahnya di sini. Berarti dia tidak menutupi semua lerengnya. Ya, ini muka air tanah, ini tingginya seperti ini. Ya, jadi yang daerah sini adalah daerah yang kering. Ini ada daerah yang basah. Nah, ini berarti muka lereng yang biasa saja, ya normal seperti ini. Tapi ada juga yang muka air tanahnya di sini, ya. Muka air tanahnya di sini. Aduh, ketutup ininya saya. Ya, muka air tanahnya di sini. Maka lereng ini masuk ke dalam kondisi jenuh. Atau bahkan tidak ada air tanah, karena air tanahnya tuh ada di bawah sini misalnya. Air tanahnya ada di bawah sini, berarti lereng ini dalam kondisi yang kering. Akan berbeda nanti hitungannya untuk kondisi kering, kondisi basah, dan kondisi jenuh. Itu akan berbeda hasilnya pasti. Ya, mana yang lebih aman? Pasti yang lebih aman yang kering, karena dia lebih ringan, dia tidak terbebani oleh air. Mana yang paling faktor keamanannya paling kritis? Ya berarti yang faktor keamanannya yang paling kecil itu pasti yang jenuh, yang kondisi jenuh. Jadi kalau misalnya kondisinya seperti ini, ya, kalau misalnya kondisinya seperti ini, kita bisa saja dengan geometri ini, dengan lereng seperti ini, kita bisa dapatkan untuk faktor keamanan FK yang kering. Ya, FK kering. Mungkin ini FK-nya bisa dapat 2. Aman banget kan kalau FK untuk lereng yang kering. Kalau kemudian lerengnya muka air tanahnya di sini nih kayak gambar ini, ya. Jadi seperti itu. Ini yang natural saja FK-nya. Mungkin ini FK-nya 1,6 misalnya. Kalau kemudian airnya itu memenuhi lerengnya, pasti FK-nya satu rapid jenuh, pasti FK-nya akan berada di bawah. Bisa saja sampai FK 1,2. Itu. Ya, jadi kondisi kering adalah kondisi paling ringan, sehingga pasti FK-nya akan lebih besar dibandingkan dengan FK untuk daerah yang jenuh. Seperti itu ya. Kebayang ya. Oke, saya hapus lagi. Kita main ke yang lain. Nah, kalau ini untuk batuan, nanti kita ketemu saja di mekanika batuan. Jadi ini tidak kita bahas, ya. Kita tidak bahas. Ya, kita bahas untuk tanah saja. Nanti batuan kita ketemu di semester depan, mekanika batuan. Baru saya ajarin ngitung bidang, baji, guling, busur, ya. Nah, jadi itu untuk tanah. Sudah mulai terbayang? Sudah, Bu. Oh, kita sampai jam 11 ya. Sampai jam 11. Oke, saya share yang berikutnya. Ya, ini ya. Jadi bila suatu lereng seperti ini, ya, maka kita akan bagi-bagi dia menjadi sebanyak ini. Apa jangan sebentar, jangan langsung ke situ. Sebentar, saya ingat saya punya yang lain dulu. Saya punya yang lain dulu ya. Ini. Ini sudah.
Nah ini ya tadi ya yang cara analisis sebanyak itu. Nah ini saya masuk ke sini saja. Untuk Valenius, ya untuk yang Valenius faktor keamanannya ini rumusnya. Kohesi sudut geser dalam, nah kan perlu ya kohesi sudut geser dalam itu diperlukan. Kemudian ada ini bobot isi, ya ada bobot isi segala. Nah ini sama ini ya perhitungannya tadi. Nah kita menganggap seperti ini Valenius, ya. Bishop juga kurang lebih sama. Ya, Bishop juga kurang lebihnya sama dengan Valenius caranya. Jadi semua si busur ini, long busur ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian, ya, menjadi beberapa bagian. Dan setiap bagian akan dihitung, ya, setiap bagian akan dihitung. Ini yang tadi yang dibilang titik kritis tadi, ya, titik untuk menentukan busuran itu adalah ini, ya. Sehingga nanti akan terbentuk seperti ini dan ini menjadi busurnya. Oke, ya. Dalam satu slice, dalam satu irisan, kita akan mengukur lebar irisannya, ya, lebar irisannya berapa, beratnya berapa, kemudian sudutnya yang dibentuk, sudut irisannya ini dipindahkan ke sini, ya, sudut ini dipindahkan ke sini, ya. Jadi kita tarik garis lurus aja karena ini kan pasti melengkung ya, akan sulit. Jadi kita tarik lurus seolah-olah sudutnya seperti ini dapat sudut untuk satu slice ini, ya, sudut untuk satu slice ini, sehingga nanti kita bisa dapatkan berapa nilai tegangan gesernya itu, ya, nilai ini. Oke, ini bagian-bagiannya. Dalam satu slice dia terdiri dari lebar, berat, sudut, ya, panjang irisan dan sebagainya. Nah, ini ya, jadi nah ini kan dibagi 1 2 3 4 5 6 7. Dibagi seperti ini. Nah, menghitungnya begini. Per irisan. Ini 1 2 3 4 5 6 itu adalah irisannya. Irisan pertama, irisan kedua, irisan ketiga. Ya, ini irisan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti ini sampai irisan ke-7. Jadi ini hanya contohnya. Jadi ini karena dia, kalau yang ini contoh untuk dia bikin 19 irisan, ya. Tapi setiap irisannya kita akan menghitung ini apa. Kemudian apa nih tulisan apa ini? Ketutup sama saya ini, ada yang bisa bacakan? Kalau luas irisan ini? Bu. Luas irisannya, ya, luas irisannya berapa, kemudian sudutnya berapa, radiansnya. Nah, sehingga nanti bisa kita kalikan, ya, WT dikali sin alfa, WT dikali cos alfa, menjadi berapa, A B C D E F G H I, ya. Nah setelah itu baru kita bisa masukkan ke sini, itu untuk menghitung keamanannya, gitu, ya. Oke, kita misalkan ini. Tapi kalian nggak siap ini ya, nggak siap penggaris, nggak siap itu ya, nggak siap penggaris dan busur. Oke, kita ambil contoh ini. Kalau ada lereng tunggal, nah ini kita menghitung dalam bentuk lereng tunggal, ya. Kalau ada lereng tunggal alami seperti pada gambar sketsa di bawah ini dengan sudut lereng 45 derajat, skala gambarnya itu 1:100, kohesinya sekian, sudut geser dalamnya itu, bobot isinya 0. Nah, kemudian kita buat slice-nya, ya, kita buat slice sehingga kita bisa menghitung, disuruh menghitung berapa faktor keamanannya, ya. Ini dia mintanya menurut Bowles. Kalau menurut Bowles berarti dia faktor keamanannya harus di atas 1,07, ya, 1,02 ya, 1,2 tuh Bowles, ya. Berarti kalau di atas 1,2 dia aman. Kemudian kita hitung ini. Kok mati? Salah.
contoh perhitungan. Saya carikan dulu ya. Ini aja yang gampang. Nah ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini semua dihitung satu-satu nih. Ya, dihitung satu-satu seperti ini. Ya. Nah, perhitungannya ambil yang tengah, ambil garis tengahnya. Kan ini kalau kayak ini kan ada di depan, ada di sini ya, sayatan itu. Nah, kita hitung tengahnya saja. Tengahnya ambil berapa? Ini juga ambil tengahnya. Ini ambil tengahnya. Ini ambil tengahnya. Ini dan gini. Untuk menghitung T5-nya ini, ya, W-nya. Untuk menghitung W-nya kita ambil tengahnya saja. Nilai dari tengah-tengah ini. Kemudian ini kita hitung seperti ini. Dan 8, ini juga 8 kan? Ini 8. Nah, ini lebih gampang. Kalian bisa ikuti seperti ini cara menghitungnya, ya, cara menghitungnya. Oke, bisa ya? Nanti ini saya share, kalian silakan pelajari cara menghitung per slice-nya, ya. Setelah itu ini nanti kan ada nilai totalnya nih, ya. Ini ditotalkan, ini ditotalkan, ini ditotalkan, masuk ke rumus perhitungan. Ini contoh soalnya saya siapkan itu, nanti kalian bisa coba hitung ini rumusnya. Ini kalau ternyata hasilnya 0,675, berarti dia kurang dari 1, itu nggak stabil. Ya, berarti dia longsor lerengnya itu. Nah, kalau itu lerengnya longsor, kalian desain ulang, redesign. Berarti apa yang harus dilakukan? Banyak kemungkinannya, ya. Ada yang digunakan misalnya untuk ini kondisi tidak aman. Kemudian kita harus redesign. Redesainnya adalah kita pendekin tingginya. Misalnya ya, tadinya kita 10 meter nih, 10 meter dengan sudut 50 misalnya, ternyata dia longsor. Nah, saya potong aja tinggian, jangan 10 deh, saya turunin jadi 8. Nah, kalau diturunin jadi 8, hitung lagi nih kita ngitung lagi kan, kita hitung lagi, ternyata FK-nya masuk. Oke, bisa. Itu cara pertama. Kemudian cara yang kedua,